Gresik, pemerintah desa Pemdes Bulangkulon, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, telah sukses menggelar musyawarah perencanaan pembangunan desa Musrenbangdes. Acara penting ini berfokus pada penetapan rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMDes untuk periode tahun 2020 sampai tahun 2027 dan rencana kerja pemerintah RKP desa untuk tahun 2026. Musrenbangdes yang digelar di balai desa setempat ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa Bulangkulon, Wijianto, SSOS, beserta seluruh jajaran perangkat desa. Turut hadir pula jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam, Benjeng yang memberikan dukungan dan arahan. Dalam musyawarah tersebut, Pemdes Bulangkulon secara resmi menetapkan dokumen RPJMDes tahun 2020 sampai tahun 2027 sebagai pedoman arah pembangunan desa dalam jangka menengah. Selain itu, RKP Desa untuk tahun 2026 juga disahkan, sekaligus merumuskan daftar usulan prioritas untuk RKP tahun 2027. Kepala Desa Bulangkulon, Wijianto, SSOS, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar seluruh rencana yang telah disepakati bersama ini dapat terrealisasi dengan baik. Kami berharap penetapan RPJMDes dan RKP ini menjadi komitmen bersama untuk memajukan Desa Bulangkulon, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang merata, ujarnya. Selesai agenda Musrenbangdes, acara tidak langsung usai. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi penyuluhan yang sangat relevan, yakni mengenai bahaya narkoba. Materi penyuluhan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Kecamatan Benjeng, Sudarmanto, SSOS. Dalam paparannya, Sudarmanto mengedukasi para hadirin mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, narkoba, serta pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan masing-masing. Rangkaian acara ini ditutup dengan komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengawal implementasi rencana pembangunan sekaligus menjaga generasi muda dari ancaman bahaya narkoba. Misi yang kuat, bawa harapan, yang insya Allah harapan masa nanti depan sambung yang yang cerah. pada kesempatan bicara untuk Benjeng yang sosialisasi damai, dengan narkoba alam yang asri, yang insya Allah membuat senangnya hati, nyaman dan tenang terasa. Warganya yang ramah, dengan budaya yang kaya, ku oleh karena merasa itu bangga dengan saya Benjeng. hanya sebatas Benjeng, mengingatkan saja kepada nah, seluruh warga masyarakat. Saya rasa itu saja sambutan dari saya sebagai Ketua DPD. Saya akhiri tidak suratul mustaqim wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Si semangat ini saya kayak tidak. Pegel ya. Aktivitasnya kalau salah mulai isu sampai sore. Undangannya betul bulu sih betul satu. Dia bukan apa si penting pokoknya sekeras. Alhamdulillah, bersyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul kiram wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bulangkulon tentang Pulau Hormati di Pulau Tangsi. Yang saya hormati Bapak Camat malam ini tidak hadir karena ada kepentingan lain diwakili oleh Bapak Sedang. Yang saya hormati Pak Datsek dan Ramil serta jajarannya, Ibu Kasih, Pak Pendamping, dan juga Bapak Ibu RT/RW, LPRD, remaja atau Taruna Desa Bulangkulon yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberi keselamatan, kesehatan, sehingga kita semua masih bisa berkumpul menghadiri undangan dalam rangka penetapan RPJMDes tahun 2020-2027 dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun.
Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu kita hormati, kula boten matur kathah nggih. Soale niki dari malam Minggu kegiatan niki ngapunten molor nggih. Molor bukan berarti kula olor-olor boten. Karena banyak kegiatan-kegiatan dari salah satu perangkat kita yang pada saat itu punya gawe, sehingga kami juga menahan kegiatan ini supaya selesai tugas-tugas beliau sehingga sekarang bisa melaksanakan. Tentunya terima kasih Bu Murni selalu mengingatkan Ibu matur suwun sangat ya. Matur suwun sangat. Bapak Ibu yang saya hormati, acara dalam menika kula kemas ya. Dua acara yang penting sekali. Pertama yaitu penetapan aplikasi Jandes di tahun 2027 dan juga sosialisasi narkoba. Ini penting ya, penting sekali. Paling tidak jenengan Bapak Ibu RT RW dan juga tokoh yang lain menyambung apa yang nanti disampaikan oleh narasumber. Bagaimana bahayanya narkoba, ya, termasuk kita punya generasi itu harus kita jaga, kita pantau, kita awasi, karena di zaman-zaman saat ini kalau tidak ada peranan dari orang tua maka alamat tidak baik bagi kita, keluarga kita. Ini karena apa? Karena zaman sudah modern. Ya zamannya tahun 80-an isi surat-suratan gitu. Saiki wis karek ngetek meneh wis teko. Ini perlu harus kita awasi. Maka bisa dimasukkan ke situ. Karena waktunya sudah cukup malam, nggak suwe-suwe sampai bawa acara lain karena malam mingguan. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati para ahli ulama sepuh Sabulun Kulon, khusus pun Bapak Cahajan serta saudaranya, serta-sertanya, Bapak Terakhir dan Sek dan seluruh anggotanya, Bapak Ketua BPD dan seluruh anggotanya, Bapak Kepala Desa serta para perangkatnya, RT RW, meskipun awalnya mulai menusuk lagu pulau dengan sekolah dan jasa keterawih memiliki meskipun dan misi desa Bulang Kulon, visi kita yaitu terwujudnya sinergitas untuk Bulang Kulon maju dan sejahtera. Maksudnya di sini kita dari jajaran perangkat desa dari yang tertinggi yang paling atas sampai masyarakat yang paling bawah. Itu kita mengharapkan ada komunikasi yang baik. RT 3 RW 2 pembangunan desa, pembangunan beton bertulang jalan 2026-2027. Ini program prioritas kita dari usulan Panjenengan Sedoyo tahun anggaran 2026, pembangunan dan pembinaan UMKM. Untuk keamanan ini adalah tugas kita bersama, bukan ditugaskan oleh mungkin dari Pak Daramil maupun dari Polsek, tapi warga juga ikut berpartisipasi untuk mengamankan lingkungannya. Itu. Terus yang kedua, alhamdulillah ini mungkin ke depan akan dianggarkan, jadi kami mendorong dengan adanya
CCTV-nisasi. Dan ini tahun 2026 semoga terrealisasi. Kami dari Puspika mendukung program dari pemerintah desa yang mana untuk kepentingan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Yang selanjutnya tadi sudah disampaikan Pak Kapolsek masalah keamanan tertiban khususnya untuk Siskampling, tolong dihidupkan kembali Pak. Karena apa? Kalau zaman dulu kita zaman COVID itu ada pembatasan jam khususnya untuk wilayah desa ini ke desa lain itu ada penyekatan jam malam lah. Jadi tolong untuk masyarakat dibuat kembali terus ke Siskampling Pak, karena kita jangan sampai terlena. Kalau kita aman tidak ada apa-apa, akhirnya terlena kan Pak. Mungkin ya kumpul-kumpul mabuk-mabukan. Menghormati malam hari ini selain musrembang sebagai acara atau di pertemuan inti, nanti ada sedikit diskusi atau sosialisasi masalah narkoba. Nah, untuk itu nanti Bu Murni akan menyampaikan, tapi Bapak Ibu belum ngantuk gitu. Mohon waktunya sebentar dikuatkan karena salah pengertian. Nah, untuk itu pada malam hari ini ringkas kemauan tadi sudah dijelaskan. Intinya Bapak Kapolsek juga menyampaikan di mana pembangunan desa harapannya apa yang sudah menjadi usulan, mohon izin Bapak Kepala Desa mohon bisa dilakukan atau dijalankan sebaik mungkin. Antara lain kita semua segala permasalahan yang berkenaan dengan pembiayaan dari negara ada pertanggungjawabannya. Tadi kalau secara perencanaan sudah disampaikan secara utuh, saya hanya menyampaikan maksudkan Bapak Lurah panjenengan semua yang hadir pada malam hari ini bisa memberikan kontrol. Tapi mohon jangan juga mencari kesalahan-kesalahannya Bapak Kepala Desa atau Pak Lurah. Jadi support Bapak Lurah yang sudah akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan agar berjalan dengan baik. Intinya pun mohon sangat agar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Puspika Kecamatan Benjen, yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta anggota, Bapak dan anggota, Bapak Camat Benjen atau yang wakili yang terhormat diwakili oleh Bapak Sekda beserta teman-teman kasih dan juga staf, Bapak Kepala Desa Bulang-Kulon beserta perangkat, Bapak Ketua Beserta anggota, Ketua RT RW. Sudah dijelaskan. Intinya Bapak Kapolsek juga menyampaikan di mana pembangunan desa harapannya apa yang sudah menjadi usulan, mohon izin itu pada malam hari ini ringkas kemauan tadi sudah dijelaskan. Intinya Bapak Kapolsek juga menyampaikan di mana Kasih dan juga staf, sedikit mengenalkan diri. Dulu pernah bergabung bertugas di Badan Narkotika selama kurang lebih 8 tahun. Ada hal-hal yang bisa kita ceritakan di mana sejauh mana dampak negatifnya menggunakan narkoba. Pertama yang ingin saya sampaikan, segala permasalahan yang akan ditangani oleh pemerintah tidak lepas akan ada payung hukumnya. Nah, jadi kenapa sih narkoba tidak boleh? Itu karena Undang-Undang 35 tahun 2009 pemerintah mengamanati kepada penegak hukum untuk melakukan penindakan ketika ada yang menyalahgunakan narkoba. Nah, itu yang bisa kita awal sebagai pedoman di mana Bapak Kapolsek tadi sudah sempat menyampaikan bahwa di Undang-Undang 35 tahun 2009 pengguna
khususnya pengedar, ketika mengedarkan narkotika, di slide ada di Undang-Undang 35 tahun 2009 peraturan pemerintah, saya menguraikan di mana ketika melanggar hal yang dimaksud dalam aktum perundang-undangan, sanksi yang disampaikan oleh beliau tadi Bapak Kapolsek antara lain pengedar akan ditangkap untuk dipidanakan mulai dari 5 tahun, 20 tahun, bisa sampai hukuman mati. Itu ketika pengedar dengan jumlah kecil, menengah, dan besar. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang pengguna. Pengguna harus diselamatkan. Untuk itu, panjenengan semua pada malam hari ini didatangkan. Gambaran tadi sudah disampaikan oleh beliau-beliau. Ketika obat terlarang itu dikonsumsi oleh orang yang menggunakan, dalam arti orang yang menggunakan bisa remaja, bisa dewasa, bisa kalangan orang tua. Nah, itu untuk agar kita malam hari ini, walaupun kata Bapak Kapolsek tadi, naudzubillah, summa naudzubillah, di bulan Kulon ini mudah-mudahan tidak ada, tetapi paling tidak kita malam hari ini berkumpul ada antisipasi. Karena narkotika itu bisa masuk kemana saja. Tadi Bapak Derramil menyampaikan, tidak di kalangan masyarakat biasa, sampai tingkat pejabat tinggi pun banyak yang menggunakan atau terjerat narkoba. Kok bisa ngono? Kenapa bisa demikian? Antara lain karena memang sekarang yang kita akan bahas opo sih enake. Nah, ini padahal jenis